Ya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan global di tengah meningkatnya ketegangan dan ketidakpastian ekonomi dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan pemimpin dunia lainnya saat KTT APEC 2025 di Korea Selatan. APEC was founded on a shared belief in inclusive economic growth and cooperation. APEC's role and core mission is to facilitate free trade, investment in a multilateral cooperation amongst a sense of community across our region. This belief must endure. We cannot allow fragmentation to undermine the stability that has long sustained our growth. It is time to renew our commitment to an open, fair, inclusive multilateral economic cooperation. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC di Gyeongju, Korea Selatan. Presiden menyampaikan bahwa ketegangan dan meningkatnya ketidakpercayaan bisa membahayakan stabilitas ekonomi global dan memperdalam perpecahan di antara sesama anggota APEC. Presiden Prabowo juga mengingatkan pertumbuhan ekonomi yang eksklusif hanya akan menciptakan perpecahan dan instabilitas. Presiden pun menyerukan agar inklusivitas dan keberlanjutan menjadi pedoman utama bagi ekonomi anggota APEC dalam membangun masa depan bersama. Presiden juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil dan berbasis aturan dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO sebagai intinya. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, KTT APEC 2025, Ajang Rekonsiliasi Perekonomian Global. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum dan internasional Universitas Tarumanegara, dan juga STHM Ditkum Angkatan Darat. Langsung saja kita sapa ini. Halo Prof. Aryawan, apa kabar? Halo Mas Pras, apa kabar? Dan pemirsa IDEX. Baik, Salam terima kasih semua. juga atas waktu yang disempatkan. Prof, sebelum membahas lebih jauh, review terkait dengan penyelenggaraan KTT APEC dong, seperti apa sih dari pandangan Anda begitu Prof Aryawan, mengingat ini dengan kondisi dinamika, masih lagi kita bicara geopolitik, geoekonomi yang juga masih hangat dan masih terus terjadi hingga saat ini Prof. Iya, untuk kesekian kalinya ya, artinya Pak Presiden Prabowo mencoba memainkan perannya di level global, di mana beliau menghadiri KTT APEC, ya satu kerjasama ekonomi di Asia Pasifik yang kali ini diselenggarakan di Quebec International Convention di Gyeongju di Korea, tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November. Dan ini memang kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen dari Indonesia untuk bisa terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Tadi kalau didengar dari Clippers speech dari Pak Presiden Prabowo, menegaskan adanya aspek justice atau keadilan, perdagangan bebas yang adil di antara kerjasama kawasan. Karena negara itu kan ada negara yang maju, ada negara yang masih berkembang, atau mungkin negara yang masih ketinggalan. Nah ini yang kerjasama perdagangan ini diharapkan menjadi motor bagi APEC untuk bisa memperhatikan aspek keadilan yang ada. Dan kalau dilihat memang pada rangkaian di KTT APEC kemarin, Presiden Prabowo bersama dengan anggota APEC-nya kan mengikuti beberapa sesi, di mana ada ASEAN, ada APEC Leaders Meeting-nya yang hadir pada kemarin. Dan ini temanya menarik ya, yaitu mengenai Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond. Jadi memang di sini disoroti mengenai kerjasama, konektivitas, ketahanan ekonomi, dan kolaborasi lintas kawasan. Dan juga dalam kaitan dengan pembangunan kawasan Asia Pasifik ini yang menjadi menarik pembahasannya adalah merepresentasikan sekitar 60% produk domestik bruto pada dunia dan memang lebih dari sepertiga populasi global. Dan standing mengenai AI itu juga disinggung ya, mengenai AI. Jadi mengenai deklarasi bersama di APEC tadi. Demikian Mas Pras. Baik. Dan Pak Presiden juga tadi menekankan pentingnya kalau kita bicara membangun kembali kepercayaan global. Nah, apa yang bisa Anda cermati? Apakah memang sangat relevan dengan kondisi ini dan seberapa pentingnya sih kita bisa membangun lagi begitu kerjasama, kolaborasi, keeratan begitu antar negara-negara dunia lainnya maupun anggota APEC secara khusus begitu, Prof?
Iya, jadi memang ini sangat relevan ya. Artinya ketika Pak Presiden menekankan pentingnya kepercayaan global atas meningkatnya ketegangan dan ketidakpastian ekonomi. Kita lihat ketidakpastian ini kan menyebabkan ada sedikit banyak perlambatan ekonomi, Oke. ya kan, ekonomi global. Dan kita bisa melihat dari data-data yang ada, misalnya dari APEC Policy Support itu di 2025 mengidentifikasi memang adanya kebijakan perdagangan yang memang yang ketidakpastian yang mencapai salah satu titik tertinggi, dan ini memang indeks kepastian ini melonjak hingga 900 poin, jadi 10 kali lipat dibandingkan dengan data yang saya dapat dari 2015 sampai 2024. Jadi ketidakpastian ini cukup meningkat. Nah, artinya memang dari perspektif bisnis, dunia usaha memang menunda keputusan untuk investasi walaupun belum semuanya. Tetapi harapannya dengan penundaan ini bukan berarti stop gitu, tetapi dunia usaha atau investment tetap akan bertumbuh. Dan juga akan ada peluncuran produk baru untuk kedepannya setelah KTT APEC ini, dan juga ekspansi rantai pasok bisa terus dikembangkan. Dan juga memang Pak Presiden juga mengusulkan mekanisme yang lebih konkret pastinya untuk ke depan, ya kan, dengan memerangi greed economy supaya ke depannya ini bisa lebih baik lagi untuk ke depan. Demikian. Baik, ini menarik. Lantas apakah memang ajang KTT APEC ini bisa menjadi ajang juga rekonsiliasi bagi perekonomian global? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar. Ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan rangkuman dari hasil KTT APEC 2025 itu apa saja yang berhasil juga kami rangkum, diantaranya penegasan kembali pentingnya perdagangan bebas dan integrasi ekonomi kawasan Asia Pasifik. Kemudian ada 3 pilar utama juga begitu kerjasama yang ditekankan, konektivitas regional, kemudian ada inovasi teknologi dan kemakmuran yang inklusif. Tadi sudah disampaikan kalau eksklusif itu justru memang akhirnya menimbulkan lagi-lagi kita bicara mengenai fragmentasi di global saat ini begitu. Dan ketiga, dorongan terhadap transformasi digital, AI juga dibahas, serta industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru. Komitmen memperkuat rantai pasok global yang tangguh dan berkelanjutan, kemudian pengakuan terhadap tantangan demografis seperti adanya penurunan populasi dan penurunan angka kelahiran, serta APEC berkomitmen menjaga kerjasama lintas batas dan menghindari proteksionisme perdagangan. Itu dia rangkumannya. Dan berikutnya kita akan cermati bagaimana sih dengan kondisi di Indonesia sendiri dari sisi pertumbuhan ekonominya dari kuartal kedua tahun 2024 5,05%, kuartal 3 2024 4,95%, kuartal 4 2024 5,02%, kemudian di kuartal 1 2025 turun ke 4,87%, dan di kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh lagi 5,12% secara tahunan. Itu dia. Dan bagaimana dengan PMI manufaktur Indonesia? Apakah data-data ini masih bisa menjadi andalan bagi Indonesia untuk bisa menekankan lagi, mengejut lagi ekonomi Indonesia? Ini dia trennya. Ya, dalam beberapa bulan terakhir memang sempat berada di level yang memang dia bawah 50, berarti tidak di level ekspansi ataupun mengalami kontraksi ya. April, Mei, Juni, Juli. Kemudian di bulan Agustus, September sudah naik lagi ke dalam level ekspansinya. Agustus 51,5 poin, sementara September ada sedikit penurunan menjadi 50,4 poin untuk PMI manufaktur Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi. Baik. Ya, Prof. Aryawan, dengan beberapa data kemudian rangkuman-rangkuman dari KTT APEC yang tadi sudah disampaikan, menurut Anda apakah memang ya KTT APEC ini bisa menjadi ajang rekonsiliasi perekonomian global dengan melibatkan dan mengajak lagi banyak negara untuk berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi, bagaimana pengembangan ekonomi yang inklusif dan tidak eksklusif di sana begitu, Prof? Iya, artinya memang setelah sempat ada sedikit banyak ketegangan yang lalu ya, trade war terutama antara Amerika Serikat dengan Tiongkok gitu, itu yang akibat perang dagang kemarin itu kan cukup membawa dampak kepada sejumlah negara. Nah, ini yang harapannya ketika kemarin ada pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping bisa meredakan eskalasi yang ada. Itu harapannya. Ada 3 paling tidak poin yang bisa saya kasih gambaran. Yang pertama adalah ada kepentingan bagi negara berkembang untuk stabilitas rantai pasok. Itu harapannya negara-negara berkembang ini bisa tumbuh dan juga bisa diuntungkan dalam jangka pendek dari strateginya China Plus One. Itu yang harapannya kita bisa lakukan.
Tapi memang lingkungan ini menjadi hal yang penting dan harapannya ini bisa terus negara berkembang mendapatkan satu privilege atau satu dukungan dari negara-negara yang maju, terutama dari China ataupun negara-negara Asia Timur ataupun Amerika yang kita tahu sudah maju. Yang kedua adalah ada kepentingan untuk menghindari resesi global. Ini kalau di data saya, di data IMF Oktober 2025, ada pertumbuhan global yang mungkin tidak begitu oke ya. Artinya prospeknya itu agak meredup dan proyeksi perlambatan memang ada untuk 2026 prediksinya. Tetapi pertumbuhan APEC ini yang paling tidak menyumbang 60% dukungan terhadap dunia ini yang harapannya bisa terus tumbuh dan juga bisa proyeksi WTO ini juga bisa ke depannya bisa menumbuhkan paling tidak 0,5% pada 2026. Jadi ini harapannya bisa terus tumbuh. Dan yang paling penting juga yang ketiga adalah yang tadi pertanyaan Pak Pras berkaitan dengan rekonsiliasi, penting untuk mencegah kerugian PDB akibat fragmentasi. Ini juga menjadi hal penting. Jadi memang rekonsiliasi itu kan berarti menghentikan laju fragmentasi. Nah, kita harapannya pemisahan atau perlambatan global ini bisa terus teratasi dengan rekonsiliasi perekonomian global dalam ajak lewat APEC. Ya, sejauh mana lantas peran KTT APEC dalam menahan laju fragmentasi global? Karena kan memang rata-rata dunia saat ini sudah terpancing masuk ke dalam arus eksklusivitas, kemudian tadi fragmentasi, proteksionisme di sana begitu, Prof. Yang pertama adalah APEC itu sebagai docking mechanism menurut saya. Artinya adalah peran terpenting APEC ini adalah bisa melawan fragmentasi yang memang kita tahu ada docking mechanism untuk berhadapan dengan mega free trade agreement. Seperti kan kita tahu ada RCEP, lalu ada CPTPP, Trans-Pasifik dan sebagainya. Nah, ini yang makanya APEC ini adalah jangka panjangnya ke depan supaya bisa menjadi solusi atas macetnya jalur-jalur yang lewat free trade yang ada. Kita harapannya itu. Yang kedua adalah dia bisa menjadi katup pengaman lah ya, semacam dalam tanda kutip katup pengaman, diplomatik dan inkubator. Jadi memang APEC ini bisa menghasilkan paling tidak 1 atau sampai 2 peran yang bisa penting dalam mengelola fragmentasi. Yaitu bisa sebagai platform yang untuk bisa mencegah eskalasi konflik perdagangan lebih lanjut. Jadi dia bisa menjadi penjembatan atau bridge builder di antara masing-masing union yang ada. Nah, yang ketiga adalah dia peran sebagai menahan laju proteksionisme. Nah, ini yang memang APEC itu bukan WTO dan APEC itu memang beroperasi berdasarkan komitmen dan konsensus yang memang disepakati antar negara, ya kan, dan memang harapannya ini bisa menjadi penjembatan sesuai dengan target dari target-target di dalam hasil KTT APEC 2025 yang ada. Ya, itu dia. Lantas bagaimana dengan posisi dan peran Indonesia sendiri atau kalau kita bicara tadi untuk mendorong kerjasama, kebersamaan tadi ini bisa meningkatkan kepercayaan antar negara anggota APEC maupun juga global. Kita bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Prof. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Ariewan Gunadi, pakar hukum dan internasional Universitas Tarumanegara dan juga Sekolah Tinggi Hukum Militer Direktorat Hukum Angkatan Darat. Baik, nah Prof, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, lantas bagaimana dengan posisi Indonesia, peran Indonesia begitu? Apakah harus terhenti pada saat APEC yang sudah selesai kemudian atau kita harus berperan lebih jauh lagi begitu untuk bisa meningkatkan bagaimana hasil-hasil keputusan KTT APEC ini bisa diimplementasikan begitu ke depannya? Ya, terima kasih Pak Pras. Jadi memang yang pertama adalah mendorong agenda inovasi. Pak Presiden lewat dalam statement-statementnya kan menyampaikan mengenai inklusivitas, mengenai agenda inovasi itu yang dilakukan. Dan harapannya itu adalah bisa dukungan terhadap teknologi, perkembangan AI dan sebagainya. Jadi Indonesia bisa mengambil posisi kepemimpinan dalam membentuk norma-norma ekonomi digital yang kedepannya dilakukan oleh APEC. Dan ini digitalisasi inklusif untuk UMKM dan human centered AI kan juga menjadi 2 agenda penting yang menjadi dukungan untuk Indonesia untuk kedepannya. Yang kedua adalah kita juga membuka ruang baru untuk ekonomi kreatif karena ekonomi kreatif ini menjadi bahan dasar Indonesia untuk bisa dikerjasamakan banyak dengan kontribusi ke depan. Paling tidak di data saya ekonomi kreatif ini bisa berkontribusi $90 miliar terhadap PDB nasional.
dan juga menciptakan paling tidak 26,5 juta lapangan pekerjaan. Artinya ini adalah dengan kita memfokuskan kepada posisi yang ada, ini akan bisa mendorong agenda inovasi untuk kedepannya. Dan kita yang tadi saya bilang menjadi penjembatan, karena Indonesia cukup baik hubungan dengan China, dengan Amerika Serikat, dan juga Indonesia menjalin hubungan banyak dengan Uni Eropa, sekarang dengan negara-negara APEC. Artinya dengan keaktifan pemerintah saat ini untuk perkembangan dari kawasan, akan lebih memudahkan kita bisa mendorong inklusivitas dan inovasi di kawasan Asia Pasifik. Baik, lantas kalau kita bicara mengenai tantangan terbesar bagi Indonesia sebagai anggota APEC, kemudian kita negara berkembang, begitu bisa masuk kemudian menjadi dirijen dari orkestrasi kebijakan-kebijakan mengenai bagaimana kita menghilangkan fragmentasi, menghilangkan eksklusivitas, proteksionisme, begitu. Nah, Indonesia akan berada di posisi yang mana dan seberapa kuat juga nanti leadership Indonesia di sana, begitu, Prof? Iya, Pak Pras. Jadi kan hasil agenda konkret dari APEC ini adalah APEC AI Initiative dan Human Centered AI gitu kan. Dan ini tantangan yang terbesar memang untuk Indonesia ke depan. Karena Pak Presiden kan juga menyampaikan bahwa di Indonesia tuh tantangannya sumber daya manusia, juga adalah pendidikan dan sebagainya. Dan juga pentingnya untuk upgrading, upskilling, reskilling gitu kan, tenaga kerja agar bisa berpartisipasi dan juga berkontribusi dalam ekonomi dan AI dan teknologi dan bukan hanya menjadi konsumen. Intinya kita harus menjadi tapi menjadi player. Tapi kalau menjadi player kan tentu kita harus upgrading untuk human resources yang ada di kita. Ini adalah tantangan yang pekerjaan bukan hanya pemerintah tetapi dunia usaha ya kan dan masyarakat. Jadi 3 pilar antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat mendapat tantangan yang sama untuk kedepannya bisa meng-engine ini bisa lebih baik. Kedua adalah kesenjangan berkaitan dengan kerangka hukum yang ada. Kenapa? Karena kan kita kan tentu ada undang-undang PDP, ada undang-undang ITE. Nah ini yang kedepannya perlu terus kita mengatur agar akuntabilitas dan transparansi bisa berjalan. Sehingga kerangka hukum AI di Indonesia itu bisa tumbuh, bukan hanya di kawasan Asia Pasifik. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai pengembangan ataupun inovasi teknologi, kemudian di tantangan di dalam negeri kan kita tahu juga dari sisi kualitas SDM, kemampuan SDM kita yang belum merata, ini akankah menjadi PR tersendiri bagi Indonesia kalau ingin mengejar bahwa kita juga harus setara begitu dengan negara-negara anggota APEC lainnya begitu, Pak? Iya, memang ini yang tadi saya sampaikan, ini kesetaraan ini yang nggak mudah, karena paling tidak kita punya tantangan yaitu untuk bisa yang tadi upskilling, reskilling, upgrading skill yang ada di Indonesia, di kita sendiri. Makanya saya rasa pemerintah banyak concern dengan pembangunan sumber daya manusia untuk tahun-tahun yang mendatang. Dan kita juga akan menerjemahkan AI National White Paper yang menjadi regulasi teknis ke depan. Harapannya banyak orang-orang di Indonesia ke depan kombinasi antara senior dengan junior bisa memperkuat pekerjaan ini, bisa memperkuat future ini. Karena ini sudah menjadi target di APEC kan. Yang kedua adalah kita juga memanfaatkan kerjasama dengan pemerintah, OJK, dan swasta gitu kan. Untuk bisa membuat kerangka-kerangka baru untuk mendukung sumber daya manusia kita di samping kerangka hukum yang kita sedang benahi ke depannya. Jadi tantangannya itu betul-betul memang di sumber daya manusia saya. Daya saing menurut Anda ini apakah bisa kita tadi ada upaya-upaya upgrading, upscaling dan lain-lain begitu butuh waktu yang cukup lama kah atau ya kita tinggal bagaimana mendatangkan teknologi kemudian kita adopsi atau seperti apa nih Prof sebaiknya? Iya, kita memang bisa melakukan pembelajaran lesson learn dengan negara lain yang sudah melakukan hal yang ada ya. Artinya kita bisa meniru, mempelajari dan kita nggak perlu malu dengan itu. Atau yang kedua kita juga bisa memang membuat baru, tapi investing di model yang membuat yang baru itu kan tentu pasti akan memiliki effort yang lebih besar. Karena pemerintah pasti juga punya prioritas seperti MBG maupun prioritas-prioritas yang lain. Nah ini yang harapannya adalah meningkatkan daya saing ini perlu didukung menurut saya sektor swasta ya kan dari market untuk bisa mendukung ini semua. Dan juga dukungan dari beberapa asosiasi PKD, mungkin Apindo, dan organisasi ke depan untuk bisa menumbuhkan iklim usaha yang ada. Saya rasa kalau iklim usaha ini akan tumbuh dan pemerintah sedang menata ini, saya rasa akan ke depannya akan lebih baik, sehingga perannya Indonesia ke depan untuk punya daya saing lebih tinggi akan bisa dilakukan, dan terobosan juga kita akan bisa lakukan.
Terakhir Prof, Gitu. optimisme Anda terkait dengan proses rekonsiliasi ekonomi global begitu pasca KTT APEC sendiri seperti apa ke depannya Prof? Ya, memang forum APEC di 2025 ini menurut saya sangat baik ya. Artinya eh, yang sudah memang mengadop kondisi terkini, yaitu dengan human-centered AI, dengan AI digital dan sebagainya. Artinya sudah kekinian. Tetapi memang adanya liberalisasi perdagangan, adanya isu proteksionisme, Iya. adanya isu mengenai negara mengenakan resiprokal tarif kepada negara yang lainnya. Ini yang memang menurut saya menjadi agenda penting supaya ke depan rekonsiliasi ekonomi global itu bisa dilakukan. Tetapi saya sangat bersyukur, artinya minimal dengan banyak pertemuan para kepala negara, termasuk presiden kita ada di sana, ya kan, China, Jepang, dan sebagainya, dan banyak negara lainnya, termasuk Amerika Serikat, Iya. sedikit banyak masyarakat di dunia bisa melihat bahwa ini pemimpinnya aja tuh akur, damai, duduk dalam satu tempat, dan Yes. harapannya itu menjadi optimisme. Karena kan kalau kondisi politik, hukum, dan ekonomi globalnya baik, paling tidak mudah-mudahan akan bisa membangkitkan rekonsiliasi ekonomi tadi yang seperti disebutkan. Ya, oleh itu Pak. dia. Berarti memang kita harus membangun suatu arah yang positif ya dengan pertemuan-pertemuan banyak pemimpin negara, kemudian ada kesepakatan yang juga tercapai. Ini Yes. bisa memberikan angin segar juga tentunya bagi masyarakat ekonomi dunia begitu ya, termasuk Indonesia di dalamnya. Baik, Prof. Aryawan, terima kasih banyak atas informasi, Pak Pras. update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda Terima kembali. kasih, Salam Pak sehat. Pras. Sampai berjumpa kembali, Prof. Pemeriksaan ideas. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya, pemirsa, Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri di Oktober 2025 pada level 53,5 atau masih berada di zona ekspansif. Dan Kemenperin mencatat 22 subsektor industri mengalami ekspansi dan hanya satu subsektor yang mengalami kontraksi. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri pada bulan Oktober 2025 masih berada di zona ekspansif, yakni di level 53,5. Angka tersebut naik 48 basis poin dibandingkan posisi September 2025 di level 53,02. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif menyebut level indeks kepercayaan industri di Oktober 2025 juga lebih baik dari posisi Oktober tahun lalu, yakni di level 52,75. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, Febri menyampaikan 22 subsektor industri mengalami ekspansi dan hanya satu subsektor mengalami kontraksi. Beberapa subsektor industri mencatat kinerja menonjol, antara lain industri pengolahan tembakau serta industri kertas dan barang dari kertas, yang didorong oleh peningkatan permintaan ekspor dan konsumsi dalam negeri. Adapun industri kayu dan rotan juga mencatat pertumbuhan yang didorong oleh pesanan ekspor ke Jepang dan Eropa menjelang akhir tahun. Febri mengatakan subsektor industri yang ekspansif memiliki kontribusi sebesar 98,8% terhadap PDB industri pengolahan non-migas pada kuartal 2 2025. Dari Jakarta, tim liputan IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, indeks kepercayaan industri ekspansif di tengah ketidakpastian global, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia HIMKI, kemudian juga sudah bergabung Pak Ebi Junaidi, Chief Ekonomis Samudra Indonesia dan juga dosen FEB Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Abdul Sobur, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ebi, apa kabar Pak? Sehat Mas Pras, Alhamdulillah. Baik, terima Terima kasih kasih. juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Ebi bisa mereview terlebih dahulu lah seperti apa sih kinerja industri manufaktur di Indonesia saat ini begitu. Apakah memang akan semakin membaik kondisinya atau seperti apa nih menjelang juga berakhirnya tahun 2025 Pak Ebi? Silakan. Ya, kalau kita lihat kinerja sektor manufaktur Indonesia di 2025 ini menunjukkan ketahanan yang relatif kuat, Oke. meskipun sebenarnya menghadapi tantangan dari dinamika ekonomi global seperti sebelumnya kita melihat ada perang dagang, fluktuasi harga komoditas, serta pelemahan dari daya beli domestik akibat inflasi dan juga penurunan konsumsi rumah tangga. Namun sektor manufaktur ini mencatat pertumbuhan sebesar 5,7% pada periode kuartal 2 2025 ini, lebih tinggi dari PDB kita 5,1%, didorong oleh permintaan domestik dan juga tadi ekspor non migas kita gitu. Beberapa subsektor manufaktur ini mendukung pertumbuhan ini adalah mesin, kemudian logam dasar, kimia, makanan dan minuman, barang dari kulit dan alas kaki. Kita melihat pertumbuhannya itu kalau untuk mesin dan perlengkapan itu hampir 19%, logam dasar itu 15%, hampir 15%, kemudian barang galian bukan logam itu 10,1%,
dan yang lainnya itu hampir mencapai 10% gitu ya. Dan hanya kertas dan barang kertas itu 5% naiknya, kemudian pengolahan tembakau ada di 4,6%. Jadi ada beberapa sektor yang memang kita lihat tinggi sekali pertumbuhannya di kuartal 2 ini. Purchasing Manager Index kita untuk manufaktur Indonesia pada September 2025 ini berada di level 50,4%, yang menandakan 50,4 yang menandakan masih ekspansif. Walaupun kalau kita bandingkan dengan Agustus ya, Agustus itu di 51,5%, jadi terjadi penurunan slightly di bulan Agustus. Baik, berarti relatif masih kuat lah kalau bisa disampaikan begitu untuk industri manufaktur Indonesia begitu ya Pak Ebi ya? Ya, dengan challenge yang ada kita cukup resilient ya. Oke. Nah, dari pelaku industrinya sendiri Pak Abdul Sabur, bagaimana Anda melihat realitanya seperti apa di lapangan dengan PMI manufaktur kita yang masih berada di level ekspansi, kemudian IKI kita indeks kepercayaan industri kita juga masih dalam level yang ekspansi begitu Pak Abdul Sabur? Ya, itu sinyal yang sangat baik ya Mas di lapangan. Bagi kita angka-angka itu boleh jadi merupakan cerminan ya dari kondisi yang ada di lapangan. Namun demikian, kalau kita betul-betul mau jujur di lapangan tuh sebetulnya pertumbuhan tuh masih harus terus ditingkatkan. Dalam hal ini kita melihat bahwa ada sejumlah tantangan yang kita hadapi ya. Bayangkan saja misalnya kita mengalami tekanan karena daya beli masyarakat ya yang makin menurun. Itu juga menjadi salah satu PR besar. Artinya apa? Di lain pihak kita menyatakan pertumbuhan, tapi di lain pihak tekanan itu muncul ini. Nah, tapi kalau untuk sektor kami yang ekspor oriented ya, kita juga mengalami tantangan masuk ke Amerika. Meskipun tadi disebutkan ada data yang kelihatannya meningkat tentu ke wilayah-wilayah seperti Middle East misalnya ya, kawasan kemudian Asia Timur. Tadi disebutkan juga ke Jepang dan lain sebagainya. Memang ada terlihat, tapi masih jauh sebetulnya dari target yang kami harapkan ya. Pertumbuhan kan idealnya di atas 6,5% sampai 7% gitu ya, Mas. Baik, tantangannya di bagian yang mana berarti Pak Abdul Sabur kalau mungkin bisa disampaikan dengan data yang positif, tapi Anda melihat justru masih ada tantangan yang perlu dibenahi? Ya, kalau kita punya pemikiran yang cukup mendasar dan pemerintah saya kira udah tahu bagaimana caranya supaya mempermudah laju pertumbuhan ekspor itu dengan mempersingkat birokrasi. Artinya apa? Kita mudahkan semua urusan. Kalau perlu ya dokumen double itu nggak perlu. Misalnya kayak surveyor itu juga dianggap nggak perlu gitu ya. Karantina juga nggak perlu. Kemudian izin-izin untuk mendukung pertumbuhan produksi yang kita tidak bisa bangun di dalam negeri. Misalnya seperti hardware, fitting, dan lain sebagainya. Atau bahan yang bisa mendukung untuk ekspor juga dipermudah. Sehingga apa? Industri makin mudah mengakses bahan-bahan yang tidak dapat kita produksi sendiri dan pada gilirannya nanti produk akhir kita mengalami pertumbuhan. Jadi sebetulnya daya saing ini yang menjadi poin besar Mas di lapangan. Ya, kalau kita bisa memperbaiki poin itu, pasti mungkin pertumbuhannya lebih dari 5,6%, bisa 7% barangkali. Dan ini menjadi harapan kita semua. Oke Pak Ebi, kalau kita bicara mengenai indeks kepercayaan industri begitu yang memang masih berada di level ekspansi sejak awal tahun begitu ya sampai dengan Oktober, dari kacamata Anda seperti apa sih kinerja yang realnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Sabur. Nah, dari kacamata ekonom sendiri melihat bagaimana perlu peran yang lebih mendalamkah dari pemerintah ataupun stakeholders lainnya untuk bisa menjaga pangsa pasar di dalam negeri juga, kemudian bagaimana tadi kebijakan ekspor juga dipermudah, kemudian bagaimana daya beli masyarakat juga semakin diperbaiki begitu Pak Ebi. Ya, tentu saja kebijakan pemerintah sangat penting untuk kemudian memastikan bahwasanya kondisi ini lebih baik atau setidaknya bertahan gitu ya. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan kami, umpamanya kebijakan stimulus pemerintah yang dilakukan sejak 2025. Ini termasuk paket ekonomi 2025 yang mencakup 8 program akselerasi seperti insentif perpajakan, fasilitas pembiayaan bagi industri padat karya, kemudian optimalisasi kawasan ekonomi khusus. Ini telah memberikan implikasi positif sebenarnya terhadap kembalinya PMI manufaktur kita ke zona ekspansif mulai dari Agustus.
Jadi sebelumnya kita di negatif di April, Mei, Juni, Juli itu di zona yang bukan ekspansif gitu. Di Agustus kita naik ke 51,4, tapi di September sebenarnya kita turun 50,04 gitu. Iya. Nah, stimulus dari supply ini yang membantu mengurangi beban biaya produksi, juga mendorong permintaan domestik sehingga ikut membantu mempercepat pemulihan dari kontraksi di April dan Juli itu gitu. Kebijakan lainnya menurut kami seperti yang dibilang oleh Pak Abdul tadi gitu, dukungan fiskal seperti subsidi energi harusnya juga dilakukan, deregulasi tadi ada banyak sekali challenge untuk kemudian melakukan ekspor, double requirement, double dokumen gitu. Ini perlu untuk ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, sebagaimana tercermin kemudian dalam IKI kita yang cukup konsisten di level ekspansif gitu. Namun sekali lagi keberlanjutan dari ekspansi ini bergantung pada pertumbuhan permintaan ekspor kita, permintaan domestik kita yang antara lain ya dipengaruhi oleh kebijakan keberlanjutan dari kebijakan stimulus pemerintah. Oke, nah ini dia. Pak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga ini menyebutkan bahwa pertumbuhan industri manufaktur di akhir tahun bisa menyentuh 5,93%, which is ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, Pak Ebi sendiri melihat bagaimana kansnya? Apakah memang ini sesuai dengan data-data tadi dari sisi industri manufakturnya, kemudian bagaimana dengan indeks kepercayaan industrinya juga masih dalam level ekspansi, atau bagaimana Anda melihatnya? Kita bedah sedikit ya. Proyeksi dari pertumbuhan industri manufaktur itu di 5,9 sampai dengan akhir 2025. Melebihi target dari PDB kita yang di 5,3 hingga 5,5%. Oke. Ini kalau kita lihat memang harus didukung dengan data kinerja awal tahun yang sebenarnya solid. Seperti pertumbuhan kita di 5,6 pada triwulan 2 2025 year on year. Dan juga surplus perdagangan kita di 202,9 miliar pada Oktober 2024 hingga Agustus 2025. Kami rasa proyeksi ini cukup realistis kalau seandainya memang didorong oleh upaya yang lebih kencang lagi untuk hilirisasi industri, untuk peningkatan ekspor, dan juga stimulus pemerintah. Kalau kita lihat risikonya apa sih? Ada risiko pelemahan daya beli domestik. Kemudian ada potensi penurunan ekspor manufaktur kita yang berbasis ekspor seperti nikel dan CPO gitu kan ya. Ini dapat kemudian menjadi penghambat dari pertumbuhan industri manufaktur di kuartal terakhir kita, dan alhasil kita melihat proyeksi ini cukup optimistis tapi memerlukan mitigasi potensi-potensi yang menekankan industri manufaktur tadi. Oke, itu dia optimisme, tapi perlu ada langkah antisipasi dan mitigasi begitu ya untuk bisa bagaimana menjaga proyeksi itu bisa tercapai. Nanti dari pelaku industri, Pak Abdul Sabur seperti apa sih tanggapannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar nih Pak Abdul Sabur dan juga Pak Ebi ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa tren dari indeks kepercayaan industri Indonesia di sepanjang tahun 2025 ini. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Januari 53,1 poin, kemudian trennya tidak jauh berbeda, begitu masih di atas 50 poin begitu ya untuk indeks kepercayaan industri, dan trennya kita lihat ini sempat sampai Juni di 51,84, Juli naik sampai dengan Agustus, kemudian kita cermati bulan September ada penurunan 53,02, dan di bulan Oktober naik kembali menjadi 53,5 poin untuk IKI ataupun indeks kepercayaan industri Indonesia. Lantas bagaimana dengan optimisme dari sisi peningkatan usahanya? Ini dia untuk peningkatan usaha dalam 6 bulan ke depan, optimismenya seperti apa? Seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. 70,5% optimisme peningkatan usaha di bulan Oktober lebih tinggi dari beberapa bulan sebelumnya. Dalam artian dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober trennya naik untuk optimisme dari sisi peningkatan usaha. Dan kita akan lihat dari sisi kontribusi sektor manufaktur kita terhadap PDB. Presentasinya akan kita cermati bersama. Di kuartal kedua tahun 2021 ada 19,29% terhadap PDB, sempat turun di 17,92 pada kuartal kedua tahun 2022. Di tahun 2023 kuartal kedua naik lagi, trennya sampai dengan kuartal kedua tahun 2025 ini 18,67%. Itu dia kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sabur dan juga Bapak Ebi Junaidi. Ya, dengan beberapa data dan informasi yang sudah disampaikan,
Nah, lantas bagaimana Pak Abdul Subur dari sisi pelaku usaha dan eksportir juga begitu untuk mencermati beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak Ebi juga masih mencermati terkait dengan kondisi ekonomi di Indonesia, tantangan dari sisi daya beli masyarakat juga begitu. Bagaimana nih Ya, Pak Abdul? sebetulnya nggak terlalu sulit Mas Pras melihat itu ya. Kalau ekspor kita tumbuh dan kemudian daya beli masyarakat kita meningkat, dua mesin itu pasti akan mendongkrak pertumbuhan. Oke. Udah pasti. Ya, sekarang kita cermati misalnya, ekspor kita masih tertahan terutama ke wilayah Amerika Serikat ya dengan tarif kita yang justru kondisinya ini agak mengkhawatirkan karena Vietnam sama Malaysia dapat kemudahan misalnya ya yang lebih baik. Tadinya kan kita menang misalnya ya 19 Oke. lawan 20 misalnya. Tapi ini seperti situasi yang menurut saya harus ada upaya yang lebih cermat dari pemerintah untuk bisa melihat bahwa pasar kita yang terbesar salah satunya kan ke Amerika, terutama untuk ekspor. Apalagi ekspor mebel ya 54%. Jadi ini poin penting untuk kemudian kita bisa punya peluang lebih baik, negosiasi lebih kental, lebih bagus lagi ke sini. Ya, itu salah satunya. Karena apa? Memang ada pemikiran, ayo kita dorong ke tempat lain, market ke negara itu nggak mudah, Mas Pras ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita tahu bahwa perlu ada diversifikasi pasar, misalnya ke wilayah-wilayah yang non tradisional seperti ke Middle East ya, ke wilayah India, ke Afrika, bahkan ke tetangga kita ya, maksudnya ASEAN dalam hal ini juga market besar dan mungkin malah ke anggota kita sesama BRIC. Tapi itu nggak gampang. Sementara yang sudah kita pegang ya misalnya untuk industri mebel dan kerajinan 54% ke Amerika ini harus dijaga. Nah, ini poinnya sebetulnya. Dan tentu saja bagaimana insentif pemerintah untuk bisa memberikan dorongan kepada masyarakat supaya belanja produk dalam negeri. Ini penting sekali ya. Campaign nasional branding ini kita penting, Pak. Karena apa? Tanpa itu masyarakat juga akan membelinya asal membeli aja. Kita harus dorong mereka membeli produk asli Indonesia. Dengan demikian ya, dua sisi ini akan terjadi secara signifikan saling backup. Maka pertumbuhan itu mungkin lebih daripada 6 atau 7%. Saya kira itu poinnya. Baik, tapi kalau misalnya kita bicara dengan kondisi real tadi begitu yang seperti Anda sampaikan, indeks bagaimana kepercayaan industri ekspansi ini, kemudian PMI manufaktur kita yang masih dalam berada level ekspansi, momentum apa yang mungkin bisa kita kuatkan lagi kalau dari kacamata Pak Ebi begitu. Mengingat ini kan tinggal beberapa bulan lagi begitu di tahun 2025 Pak Ebi. Masih adakah momentum yang bisa kita dorong lagi sementara kita tahu beragam kebijakan stimulus ekonomi sudah diberikan juga nih oleh pemerintah jilid 1, jilid 2, jilid 3. Menurut Anda apakah itu efektif atau bagaimana Pak Ebi? Sejauh ini sudah berjalan dan sebenarnya sudah cukup baik gitu ya. Tetapi lagi-lagi the devil is in the detail gitu. Tadi dari Pak Abdul menyatakan bahwasanya sering sekali kita kutip bahwasanya perlu diversifikasi pasar ekspor. Tapi lihat kita kehilangan existing pasar kita yang ternyata sangat dominan gitu. 54% dari tekstil dari furniture kita itu ke Amerika gitu. Jadi perlu untuk kemudian tim ekonomi kita melakukan lobby, melakukan diplomasi yang cukup untuk kemudian memungkinkan hal tersebut. Saya rasa upaya pemerintah untuk kemudian datang ke asosiasi-asosiasi melakukan inventaris permasalahan yang kemudian harus diselesaikan itu menjadi penting. Tapi pada saat beberapa hal yang juga perlu dilakukan untuk sampai dengan 2 bulan ke depan gitu ya untuk kemudian mendapatkan momentum yang menyebabkan kontribusi dari manufaktur ini tetap tinggi dapat kita lakukan, umpamanya kebijakan seperti akselerasi belanja negara pada 12 kementerian atau lembaga, kemudian program makan bergizi gratis gitu kan ya, dan insentif fiskal pada paket ekonomi 2025 ini harus diimplementasikan lebih detail lagi, lebih tepat sasaran. Selain itu kolaborasi dengan sektor swasta untuk riset dan pengembangan SDM saya rasa sudah tidak bisa ditinggalkan lagi. Ada optimalisasi juga untuk KEK tadi, itu juga perlu untuk dipastikan dan juga untuk membantu
upaya-upaya untuk menjaga momentum ekspansi ini, pemberian insentif khusus kepada subsektor industri seperti manufaktur yang mengalami pelemahan daya saing, tadi furniture termasuk tekstil, karet, kayu. Ini saya rasa yang kalau kita lihat dari BI by subsektor di kuartal 3 ini, manufacture index-nya ini adalah 4 subsektor yang mengalami indeks yang di bawah ekspansif. Saya rasa detailnya itu yang kemudian perlu untuk dikaji oleh pemerintah untuk segera dilakukan upaya-upaya untuk menjaga momentum ekspansi ini. Oke, itu dia, menjaga momentum ekspansi. Nah, Pak Abdul Sobur, lantas bagaimana dengan kebijakan deregulasi juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu? Menurut Anda tantangan terbesar, karena kita tahu juga memang dari mebel dan kerajinan adalah ke Amerika Serikat. Tapi bagaimana dengan negara-negara tujuan ekspor lainnya begitu, Pak Abdul Sobur? Ya, kalau kita tadi sudah memberikan garis bawah, Mas Pras, bahwa yang terpenting sebetulnya pemerintah itu harus punya kesadaran kolektif ya, bukan hanya Kementerian Perindustrian, tapi seluruh kementerian terkait. Supaya memang menyederhanakan prosedur ekspor, mudahkan, jangan dipersulit. Apa ya, kalau perlu ya, apa yang bisa kita ekspor itu ya dibuat gampang aja gitu. Itu poinnya. Nah, untuk impor persulit kalau bisa. Kecuali ada beberapa permintaan khusus dari asosiasi yang memang terkait dengan penguatan industrinya. Misalnya ada beberapa bahan tadi yang saya katakan ya, yang tidak bisa kita produksi dan kita perlukan untuk memperkuat barang jadi kita ke sana keluar, itu dipermudah. Yang kedua, sebetulnya juga yang paling penting ya, ini kita sudah ada sinyalemen yang positif bahwa bunga ini turun. Tetapi kita lihat perbandingan bunga kita dengan tetangga kita, ya, itu masih jauh. Dan itu poin kunci sebetulnya. Kalau kita bisa mendapatkan akses biaya murah, itu menjadi poin penting buat pertumbuhan ekspor kita. Ya. Jadi itu 2 poin yang mungkin menurut saya paling strategis ke depan. Memang kalau bicara mengenai regulasi ekspor yang Anda harapkan dipermudah, itu memang ada bottleneck di bagian yang mananya, Pak Abdul Sobur ya, sehingga harus segera mungkin dibenahi kah, atau mungkin kita kaji ulang, atau seperti apa begitu, Pak? Tadi saya katakan Mas ya, pertama misalnya ya, karantina. Ini kadang-kadang tidak perlu karantina ini. Surveyor, untuk apa? Ya, memang ada potensi penyelundupan, tapi cek baik-baik gitu ya. Tapi sebetulnya yang lebih menarik lagi, sejumlah data dan informasi di lapangan masih menunjukkan, misalnya seperti yang kami di Hilir ya, yang kita keluhkan sudah lama ya, verifikasi untuk legalitas kayu. Kalau negara tujuan kita nggak minta itu, nggak perlu. Ya, kalau tujuan negara yang kita tuju memang perlu, kita adakan. Jadi dokumen itu masih berlapis. Kalau kita jujur dibandingkan dengan Vietnam misalnya cukup 2 dokumen, kita masih 5-6 dokumen gitu ya. Ini kan terang-terangan sebetulnya bahwa kemudahan untuk ekspor ini kita masih perlu waktu. Mungkin lebih dalam lagi kita kaji dan kita laksanakan di lapangan, diimplementasikan supaya tadi deregulasinya itu bisa berjalan efektif. Kemudian tadi saya mengatakan soal bunga ini penting sekali, karena apa? Kalau kita mendapatkan bunga murah itu akan membantu kita. Baik, Pak Ebi, lantas kalau kita bicara mengenai kinerja industri manufaktur tadi dengan beberapa tantangan dari industri mebel dan kerajinan begitu. Ini baru dari subsektor saja. Nah, Anda melihat bagaimana sih kalau kita bicara, coba kita transmisikan atau kita arahkan lebih kepada investasinya sendiri bagaimana? Anda melihat justru ada tantangan tersendiri tidak sih untuk investasi di sektor industri manufaktur kita begitu, Pak Ebi? Kalau kita lihat data ya, kinerja positif manufaktur ini telah ditransmisikan ke realisasi investasi sebenarnya. Tapi terutama kita lihat pada industri logam dasar, industri makanan minuman, industri kimia dan farmasi gitu. Ini tiga subsektor yang tinggi. Sektor manufaktur, industri manufaktur ini kalau kita lihat dari data Januari hingga September 2025, ini menyumbang sekitar 40% dari nilai investasi. Tapi kalau kita lihat lagi lebih detail, ini cuma sama dengan sekitar 10% dari jumlah proyek. Nah, hal ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya proyek industri manufaktur ini cenderung bernilai besar, tapi jumlahnya relatif sedikit. Berarti dia capital intensive sektor ini. Nah, selain itu kalau kita lihat lagi ketergantungannya pada PMA, penanaman modal asing, itu memerlukan kebijakan juga untuk kemudian bagaimana caranya mendorong PMDN kita, penanaman modal dalam negeri kita, agar transmisi lebih berkelanjutan.
Termasuk di dalamnya hal ini upaya kita untuk mendorong agar proyek hilirisasi bisa mengoptimalkan peran PMDN kita, termasuk diantaranya dengan adanya Danantara dan lain-lain untuk mulai lebih efektif lagi untuk melakukan investasi di sektor-sektor yang membutuhkan. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai investasi di industri manufaktur begitu yang apalagi padat karya, menurut Anda ini memang harus menjadi fokus dari pemerintah, menjadi industri yang perlu juga diselamatkan, tidak sih? Mengingat kan kita bicara mengenai penciptaan lapangan kerja menjadi isu yang sensitif juga begitu saat ini, Pak Ebi. Ya. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau kita lihat proyeknya kecil, nilainya besar, berarti capital intensive. Efek ganda terhadap lapangan kerjanya barangkali nggak banyak. Memang secara umum investasi di manufaktur ini memiliki efek ganda terhadap lapangan kerja. Ada hitungan, ada apa namanya, hitungan kami setiap kenaikan 1% investasi manufaktur itu biasanya meningkatkan penerapan tenaga kerja sekitar 0,3 hingga 0,4%. Nah, namun untuk menciptakan pekerjaan berkualitas, kita perlu menyiapkan tenaga kerja yang adaptif dan terampil juga gitu, terutama di bidang otomatisasi gitu, logistik dan juga teknik industri. Nah, kalau kita lihat peningkatan investasi di sektor manufaktur ini memang berpotensi besar sekali menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Tadi ada statistik kita yang kita lihat sejauh ini telah menyerap sekitar 19,67 juta pekerja hingga Februari 2025, atau sekitar kalau kita lihat persentasenya sekitar 13,5% dari total tenaga kerja nasional. Nah, tantangan yang perlu kita hadapi, yang perlu kita cermati adalah bagaimana otomatisasi dan kecenderungan investasi langsung, khususnya FDA yang kemudian bersifat padat modal. Jadi ada beberapa hal yang harusnya kita lakukan. Pertama, umpamanya memberi benefit fiskal dan non-fiskal kepada investor yang benar-benar menciptakan lapangan kerja, khususnya tenaga kerja lokal gitu kan ya, bukan juga tenaga kerja yang dari luar negeri gitu. Kemudian memprioritaskan kebijakan-kebijakan pada industri padat karya seperti tekstil, kemudian furniture seperti Pak Abdul gitu kan ya, elektronik, makanan minuman, otomotif, EV parts gitu kan ya, furniture, kemudian agar investasi ini langsung membuka banyak pekerjaan. Kemudian memperkuat juga pendidikan vokasi dan upskilling tenaga kerja, termasuk pemberian insentif sebenarnya kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelatihan. Kemudian mengembangkan ekosistem kawasan industri dengan dukungan infrastruktur logistik, energi, perizinan yang kemudian mendukung kemitraan usaha besar dengan UMKM. Saya rasa ini adalah 5 hal atau 4 hal yang perlu kemudian pemerintah lakukan untuk menjaga momentum ekspansi ini untuk kemudian punya efek kepada lapangan pekerjaan yang cukup signifikan. Oke, Pak Abdul Sobur, terakhir bagaimana Anda harapan kemudian optimisme dengan beberapa tantangan tadi sehingga benar-benar indeks kepercayaan industri yang ekspansif ini dengan momentum ini kita bisa manfaatkan dengan optimal, apalagi di tengah ketidakpastian global juga saat ini, begitu Pak Abdul Sobur? Ya, Mas Pras, sebetulnya kalau pemerintah betul-betul concern ya, memberikan karpet merah kepada manufaktur, khususnya kepada kami ya di industri mebel dan kerajinan yang padat karya. Kita bisa lihat tadi data ya, bahwa industri kami aja bisa menyerap 2 juta lapangan kerja untuk ekspor 3,5 miliar. Kalau kita naikin 2 lipat saja, itu kan kurang lebih sekitar 3,5 juta lapangan kerja. Dan udah jelas sekali gitu ya, bahwa industri manufaktur itu betul-betul menjadi penopang, penyerap tenaga kerja paling signifikan. Ini yang menjadi concern utama pemerintah. Kalau misalnya kita lihat dari bagaimana Cina merangkak pertumbuhan itu kan sebenarnya dengan industri manufakturnya tuh. Mebel di situ salah satu poin yang terbesar ya. Dan terus sampai akhirnya memang bergerak ke ekonomi yang lebih tinggi ya, atau pekerjaan yang lebih halus gitu ya. Di tahap kita ini pemerintah memang harus konsentrasi bagaimana manufaktur ini kembali pulih. Ini kan datanya kan menunjukkan ada deindustrialisasi ya. Bagaimana kita harus akui gitu, deindustrialisasi itu muncul di lapangan, Mas Pras ya. Baik, itu yang perlu dicegah. Itu yang perlu dicegah jangan sampai terjadi sehingga bagaimana penciptaan lapangan kerja tetap ada, kemudian industrinya juga masih bisa bergerak positif, apalagi dengan industrialisasi ini kan muncul akibat kalau di dalam negeri misalnya ketidakmampuan dia bersaing menghadapi saingan global, atau kalau dia PMI dia pergi atau pindah ke negara lain yang memberikan regulasi yang lebih mudah. Itu kan terjadi. Mana mereka belakangan ini kan kita bisa lihat data. Kita nggak boleh nutup mata dengan data itu.
Oke, Pak Abdul Sobur, itu dia harapan dari pelaku usaha khususnya industri manufaktur Indonesia ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lebih pro lagi terhadap dunia industri sehingga akan lebih leluasa untuk bergerak dan menciptakan lebih banyak lagi peluang tenaga kerja untuk masyarakat Indonesia. Pak Ebi, Pak Abdul Sobur, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Abdul Sobur, Pak Ebi, terima kasih. Sampai berjumpa kembali, Ya. terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.